K3 konstruksi dimaksudkan agar semua pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan dapat berjalan dengan aman, sehat, lancar, dan selamat. K3 konstruksi dimaksudkan untuk pembangunan gedung, jalan, jembatan, maupun untuk pemeliharaannya. Jadi di sini difokuskan kepada keselamatan dan kesehatan dari para pekerja dan juga orang lain yang berada di area tempat pekerjaan konstruksi tersebut agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Semuanya itu dilakukan dengan cara-cara untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko terkait pekerjaan konstruksi, kemudian bagaimana pengendalian bahaya dan risiko tersebut, sehingga pekerjaan konstruksi tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, sehat, dan selamat. Dasar hukumnya adalah mulai dari yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45, kemudian Dasar Hukum K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian Permen Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan, lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 99, Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 Tahun 1986 dan Nomor 104 Tahun 86 tentang kegiatan konstruksi. Terdiri dari 8 pasal pedoman pelaksanaan tentang K3 di tempat kegiatan konstruksi. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Latar belakang permasalahan diadakannya pengawasan K3 konstruksi adalah ini karena ada pekerjaan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan, pengairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah. Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan atau pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah dan perairan. Jadi bahaya yang cukup tinggi adalah dalam pekerjaan konstruksi itu pekerjaan di ketinggian, ya. Karena resikonya sangat tinggi. Pengertian K3 konstruksi dan sarana bangunan. Konstruksi bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Tempat kerja kegiatan konstruksi bangunan ialah tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf C, K, L, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sarana bangunan ialah instalasi atau pesawat yang digunakan selama proses konstruksi dan juga instalasi atau pesawat yang terpasang pada gedung tempat kerja atau hasil produk teknis proyek. Perancah bangunan ialah bangunan pelataran atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan, serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan. Kontraktor ialah pelaksana konstruksi. Subkontraktor ialah bagian dari pelaksana konstruksi yang mempunyai bidang khusus. Pekerjaan konstruksi bangunan ialah tahapan pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan bahan-bahan seperti semen, pasir, batu, split, batu belah, batang besi ulir. Pekerjaan konstruksi baja ialah tahapan pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan bahan-bahan seperti konstruksi baja, rangka, baut mur, pengelasan baja. Pekerjaan penggalian ialah tahapan pekerjaan konstruksi bangunan pada tanah atau soil dan pekerjaan tanah. Pekerjaan pondasi ialah tahapan pekerjaan konstruksi bangunan untuk membuat bagian-bagian struktur yang memikul beban struktur untuk sampai
ke tanah. Kemudian wajib lapor pekerjaan proyek konstruksi bangunan ialah kewajiban administrasi K3 konstruksi bangunan dari pelaksana atau kontraktor. Kepala proyek adalah orang yang memimpin langsung tempat kerja konstruksi bangunan, ya, atau pemimpin pelaksana konstruksi. Scaffolder adalah pekerjaan memasang, pengguna, dan pembongkar perancah. Safety officer adalah petugas atau pekerja dari pelaksana konstruksi yang melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Ahli K3 konstruksi ialah ahli dari pelaksana konstruksi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Instalasi lift ialah pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun, mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan. Lalu ada instalasi barang ialah sama seperti instalasi lift khusus untuk mengangkut barang. Instalasi listrik ialah susunan perlengkapan listrik yang bertalian satu dengan yang lain serta memiliki ciri-ciri terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Instalasi penyalur petir ialah susunan sarana penyalur petir yang terdiri dari penerima, penghantar penurunan, dan elektroda pembumian. Berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkan ke bumi. Instalasi plumbing adalah suatu instalasi untuk penyegaran udara. Penanganan bahan ialah upaya untuk mengangkat, memindahkan, maupun untuk menyimpan bahan di tempat kerja. Jadi ini semua istilah ya yang terdapat pada K3 konstruksi dan sarana bangunan maupun semua hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam pekerjaan konstruksi dan sarana bangunan. Ruang lingkup K3 konstruksi dan sarana bangunan. Ruang lingkup K3 konstruksi bangunan ada pekerjaan penggalian, pekerjaan pondasi, pekerjaan konstruksi beton, pekerjaan konstruksi baja, dan pekerjaan pembongkaran. Jadi dimulai dari penggalian tanah untuk membuat pondasi, lalu membuat pondasi, kemudian mengerjakan konstruksi betonnya, lalu baja ya. Jadi pekerjaan konstruksi baja, kemudian baja ini dilapisi oleh beton untuk membuat gedung. Dan setelah itu pembongkaran ya, alat-alat bantu untuk sementara ya seperti scaffolding dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup K3 sarana bangunan adalah perancah bangunan, plumbing, penanganan bahan, dan peralatan bangunan. Jadi sarana bangunan ini melengkapi untuk pekerjaan konstruksi bangunan ya. Perancah bangunan ini suatu bangunan sementara yang digunakan ya untuk membantu pekerjaan konstruksi bangunan. Kemudian ada instalasi plumbing ya untuk yang nanti akan digunakan untuk sarana pembuangan dari gedung ya, baik itu kotoran dan limbah cair.
Kemudian yang masuk sarana bangunan juga adalah penanganan bahan-bahan ya, bagaimana sewaktu konstruksi bangunan bahan-bahan itu dikirim ya dari bawah ke atas dan sebagainya, dan juga peralatan-peralatan bangunan. Jadi sarana bangunan ini menunjang pekerjaan konstruksi bangunan. Kebutuhan dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Yang dibutuhkan adalah bahan bangunan, instalasi ya, peralatan atau pesawat, pekerjanya, proses konstruksi, dan penerapan teknologi. Instalasi peralatan yang digunakan ya. Nanti ada pekerjaan penggalian, pekerjaan baja, pekerjaan beton, dan pekerjaan pembongkaran. Untuk pekerjaan penggalian dibutuhkan perancah, tangga kerja, eskavator, dan power shovel, backhoe, dan truk, ya, alat-alat beratnya. Untuk pekerjaan baja dibutuhkan perancah kerja, tower, ya, crane, crawler, mesin las, alat bor, dan lain-lain. Untuk pekerjaan beton dibutuhkan perancah kerja, perancah bangunan, tower crane, vibrator, dan lain-lain. Untuk pekerjaan pembongkaran dibutuhkan eskavator, power shovel, bulldozer, dan track loader. Pengawasan scaffolding. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan perancah. Pertama adalah memperoleh kopi gambar layout ya dari bangunan yang akan dibangun, dan juga pengawas sesuai gambar rencana kondisi bangunan. Lantai kerja atau platform terpasang dengan aman. Kelengkapan dari semua komponen harus dipasang. Tanda-tanda atau label dari inspektor atau ahli memeriksa perancah, serta kelengkapan sertifikat dari pemilik atau inspektor. Ya, ini untuk pengawasan perancah ya. Nanti pengawasnya juga harus memahami semuanya. Lalu untuk syarat-syarat sebagai teknisi perancah atau scaffoldernya berbadan sehat, bisa memanjat, pernah mengikuti pelatihan dan lulus, pendidikan minimal SLTP, mengerti dan menjalankan peraturan perundang-undangan, mengetahui standar atau pedoman teknis terkait pekerjaan perancah. Tugas teknisi perancah atau scaffolder, memeriksa bahan atau material scaffolding, memeriksa kelengkapan perancah dan perlengkapan alat pelindung diri, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operating prosedur. Pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan pada saat cuaca buruk. Ya, ini yang harus diingat-ingat. Merawat perancah dengan baik. Lalu kewajibannya adalah dilarang meninggalkan area pekerjaan selama scaffolding digunakan. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi dan daya dukung perancah, mengisi logbook perancah, memperbaiki atau menjaga kondisi perancah atau scaffolding. Ruang lingkup inspeksi. Inspeksi adalah proses pemeriksaan secara sistematis terhadap keadaan fisik dari suatu konstruksi perancah. Inspeksi merupakan penerapan pelaksanaan syarat-syarat ketiga dalam mengenali sumber-sumber bahaya, ya, mengenali penyebab kecelakaan, kemudian akibat dari kecelakaan, serta upaya penanggulangan konstruksi perancah agar aman, kokoh, stabil, dan identifikasi APD yang dibutuhkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan. Pertama, kondisi bangunan perancah dalam kondisi stabil. Lalu bahan-bahan aman, tidak cacat atau rusak. Memiliki syarat untuk digunakan, dan ada pengaman atau safety devices-nya. Pemeriksaan seminggu sekali, sudah cuaca buruk atau gangguan dalam penggunaan yang lama. Kemudian pemeriksaan bahan sebelum digunakan, dan tidak boleh ditinggalkan sebelum dinyatakan aman. Prinsip pemeriksaan perancah sesuai dengan pedoman. Jenis perancah yang dipakai ya, ini diperiksa. Kemudian bagian pokok dari perancah, lalu perlengkapan perancah, pemakaian dan penggunaannya, serta pembongkaran dan pemasangan perancah.
Jadi perancah itu intinya ya tidak ada yang cacat atau bengkok ya, yang digunakan lagi, dan kemudian pekerjaannya memang harus diperhatikan lurus ya. Lalu dasar ya, pijakan dari perancah itu harus diperhatikan ya agar kokoh. Karakteristik kegiatan proyek konstruksi. Memiliki masa kerja terbatas ya, jadi ada jangka waktunya untuk proyek konstruksi. Melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar, ya. Melibatkan banyak tenaga kerja kasar yang berpendidikan relatif rendah ya, buruh. Memiliki intensitas kerja yang tinggi, bersifat multidisiplin ya. Jadi semua disiplin ilmu ini ada dalam proyek konstruksi. Menggunakan peralatan kerja beragam, ya, jenis, teknologi, kapasitas, dan kondisinya. Memerlukan mobilisasi yang tinggi, baik itu peralatan, material, dan tenaga kerja. Ya. Mungkin rusak, ya peralatan harus diganti, hilang, dan bahan baku kurang, ya. Kemudian tenaga kerja mungkin keluar masuk, ada yang sakit, ganti, dan sebagainya. Memerlukan pengawasan yang tinggi. Ya, ini ciri-ciri kegiatan proyek konstruksi. Jenis bahaya konstruksi. Ada bahaya fisik, ya, physical hazard. Ada bahaya kimia, chemical hazard. Ada bahaya listrik, electrical hazard. Ada bahaya mekanik, mechanical hazard. Ada bahaya fisiologi, ya, physiological hazard. Ada bahaya biologi, biological hazard. Ada bahaya ergonomi. Fisik itu bahaya fisik terkait mungkin temperatur, ya, getaran, kemudian pencahayaan, ya, kebisingan, ini semua termasuk bahaya fisik. Bahaya kimia terkait bahan-bahan kimia berbahaya. Bahaya listrik ya terkait alat-alat, peralatan dan instalasi listrik ya yang digunakan selama proyek konstruksi. Bahaya mekanik adalah alat-alat berat ya, kemudian bagian-bagian mesin ya, benda-benda yang berputar, bergerak, bahaya mekanik. Kemudian bahaya psikologikal, ini kesehatan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh ya. Kemudian biological ini bahaya dari makhluk-makhluk hidup ya, bahaya ular, mungkin juga kalajengking ya, lipan atau kelabang, dan sampai kepada mikroorganisme ya, bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Kemudian bahaya ergonomik ini sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan. Ya. Cara pengangkatan yang salah akan mengakibatkan tulang retak, tulang belakang menjadi sakit, dan sebagainya. Unsur-unsur yang terkait dalam proyek konstruksi. Nanti ada instansi teknis, masyarakat, supplier, subkontraktor, pekerja subkontraktor, pekerja proyek, kemudian subkontraktornya sendiri, ada kontraktor, ada pemilik proyek. Jadi pemilik proyek ini yang memiliki izin untuk proyek tersebut. Kontraktor adalah kontraktor yang langsung ya punya hubungan ikatan kerja dengan pemilik proyek. Sedangkan subkontraktor adalah memiliki hubungan tidak langsung dengan pemilik proyek, tetapi memiliki ikatan kontrak dengan kontraktor. Kemudian pekerja proyek adalah pekerja yang di-hire oleh pemilik proyek. Tenaga kerja subkon adalah tenaga kerja dari kontraktor maupun subkontraktor. Kemudian supplier yang mensuplai bahan, ya, peralatan dan sebagainya, masyarakat sekitar, dan instansi teknis, ya, baik itu dinas PU setempat maupun dinas tenaga kerja dan sebagainya.
Aspek K3 konstruksi berdasarkan Kemenaker 174 tahun 1986. Ini yang perlu diperhatikan dalam aspek K3 konstruksi, tata letak dan jarak aman. Jadi jarak aman terhadap benda yang bergerak, ya. Kemudian peletakan suatu benda, ya, jangan sampai itu tertabrak atau membuat orang terjatuh dan sebagainya. Kemudian dalam hal penggalian dan pembebasan lahan. Tata letak ini juga letak dari proyeknya, ya. Letak dari proyek dan jarak aman dengan masyarakat sekitar. Kemudian penggalian dan pembebasan lahan. Ini berhubungan dengan hukum, izin-izin. Kemudian pengangkutan dan transportasi. Ini berhubungan dengan pengangkutan barang, bahan, peralatan. Lalu pesawat angkat dan angkut. Ini mungkin berupa tower crane, ya, atau mobile crane, forklift mungkin. Kemudian juga berhubungan dengan pengelasan, ya. Pengelasan logam, pengelasan konstruksi baja, dan lain sebagainya. Lalu perancah dan pengaman di ketinggian, ya. Jadi scaffolding atau perancah dan bagaimana pengamanannya di tempat yang tinggi. Karena gedung itu mungkin bisa mencapai lebih daripada 10, 20, bahkan hingga 100 meter. Lalu alat-alat keselamatan kerja, ya, yang dibutuhkan. Alat-alat keselamatan kerja ini mungkin bisa berupa alat ukur atau alat pelindung diri atau safety devices, ya, untuk melindungi bahaya dari gerakan peralatan dan instalasi listrik, ya. Kemudian penanganan bahan berbahaya, bahan beracun dan berbahaya atau B3. Jadi bagaimana penanganan B3 seperti oli, ya, dan juga mungkin bahan-bahan kimia. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pengelolaan limbah. Inilah aspek-aspek K3 yang berhubungan dengan konstruksi yang perlu diperhatikan. Untuk program pencegahan kecelakaan, ya, ini dimulai dari desain, ya, identifikasi bahaya dan desain keselamatan. Kemudian pengendaliannya bisa memakai ISO 31000. Dimulai daripada eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Jadi kalau di sini ringkas, desain engineering, human, dan administrasinya pengendalian dilakukan. Lalu mungkin penanggulangannya, ya, apabila terjadi keadaan bahaya, darurat, atau kecelakaan. Emergency response system, ya, bagaimana perencanaan keadaan darurat serta prasarana yang dibutuhkan. Dan terakhir, setelah terjadi keadaan darurat, bagaimana pemulihan daripada keadaan tersebut agar proyek tetap dapat berlangsung. Ini pra-insiden, ini saat insiden penanggulangannya, dan ini pasca insiden. Secara garis besar, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek konstruksi itu ada berhubungan dengan keselamatan untuk para pekerjanya, ya, personal safety, ya, atau orang lain yang ada tempat kerja. Keselamatan untuk konsep konstruksinya sendiri, dan keselamatan untuk engineering atau desainnya. Tahap pengelolaan ketiga proyek, ya, dimulai dari konsep, ya, desain. Kemudian tahap kedua adalah
desain dasar, basic engineering. Tahap 3 desain lengkap ya, detail engineering. Tahap 4 pembelian peralatan dan bahan-bahan konstruksi ya, equipment procurement and construction. Tahap 5 commissioning and startup ya. Pemeriksaan, pengujian ya, dan percobaan untuk tahap akhir. Lalu tahap 6 operation and maintenance ya, sudah dioperasikan dan pemeliharaannya. Lalu tahap 7 ya, membuang hal yang tidak berguna, demolition ya. Mungkin tadi scaffolding ya, dibuang dan sebagainya. Atau sampah-sampah dan kotoran ya terkait pekerjaan proyek demolition. Dan tahap awal ini aspek keselamatan harus dimulai sejak proyek dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan dalam pembangunan atau pengoperasiannya. Di sini dibutuhkan tinjauan keselamatan, safety review, dan AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam tahap kedua ini dilakukan analisis keselamatan terhadap perancangan proyek dengan mengidentifikasi potensi bahaya serta standar dan perundangan yang terkait dengan rancangan. Untuk tahap 3 dilakukan analisa keselamatan lebih rinci atau rancangan detail konstruksi selesai dan ada rincian peralatan dan sistem yang akan digunakan terhadap rancangan proyek. Di sini dibutuhkan tools ya, hazard operability studies ya. Jadi yang mengidentifikasi bahaya-bahaya dalam tiap langkah operasional, analisanya, dan quantitative risk analysis ya. Analisa resiko yang bersifat kuantitatif ya, angka-angka. Quantitative risk analysis ini menganalisa resiko ya dengan menggunakan angka-angka. Seperti umpamanya angka 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 menengah, 2 rendah, 1 sangat rendah, dan sebagainya. Nah, jadi di sini detail engineering ini analisa dengan lebih rinci mengenai detail konstruksi tersebut. Kemudian di tahap 4, di sini penerapan K3 dalam kegiatan fisik konstruksi dengan menerapkan manajemen K3 proyek. Seperti CSMS ya, Contractor Safety Management System. Jadi semua kontraktor dan subkontraktor ini menerapkan konsep keselamatannya ya, dan mengelolanya, yang disebut juga CSMS, Contractor Safety Management System. Ya, di sini juga termasuk health and environment ya. Ada yang sebut CSM. Dan sebenarnya CSMS juga maksudnya sudah mencakup kepada health and environment atau kesehatan kerja dan juga lingkungan kerja. Kemudian sini juga melakukan safety audit, audit terhadap keselamatan dari semua proyek yang sudah dilaksanakan, dan kemudian tinjauan safety. Jadi ini saat penerapan ya, jadi saat penerapan semuanya ini harus berlangsung agar pekerjaan konstruksi itu dapat berlangsung dengan aman. Jadi safety review ini dilakukan secara berkala, safety audit juga secara berkala. CSMS ini terapkan dalam setiap pekerjaan dari proyek konstruksi. Kemudian dalam tahap 5 ya, commissioning. Sebelum fasilitas dijalankan dan konstruksi dinyatakan selesai, diadakan kajian ulang ya, untuk meyakinkan standar keselamatan yang ada untuk fasilitas tersebut sudah memenuhi. Jadi setelah bangunan ini selesai, ini harus dipastikan ya, harus diuji apakah semua standar keselamatan itu sudah memenuhi persyaratannya.
dilakukan dengan pre-startup safety review ya, tinjauan ulang konsep keselamatan yang ada dalam bangunan tersebut. Kemudian safety inspection ya, pemeriksaan secara menyeluruh dan detail akan konsep keselamatannya. Lalu tahap 6, penerapan K3 dalam operasi, operational safety sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan yang bersangkutan ya. Apakah bangunan itu nanti pabrik kimia, industri umum, atau industri jasa, dan atau fasilitas umum, dan sebagainya. Jadi saat operasi penggunaan gedung tersebut, ya penerapan K3 tetap menjadi hal yang utama. Pendekatan K3, pendekatan hukum. K3 merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pendekatan ekonomi, K3 mencegah kerugian, ya. Itu nyata ya dan fakta. Dan K3 meningkatkan produktivitas. Karena kalau pekerja merasa aman dan nyaman dan selamat, maka mereka akan bekerja dengan lebih performa yang lebih baik. Kemudian pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban. Tapi K3 melindungi pekerja dan masyarakat. Ya, ini yang harus disadari ya untuk meningkatkan awareness ya terhadap seluruh pekerja konstruksi. Pencegahan kecelakaan konstruksi. Ya, ditinjau dulu sebab kecelakaan konstruksi. Pertama karena faktor manusia, yaitu perilaku tidak aman atau tindakan tidak aman. Yang kedua, karena faktor-faktor teknis ya, yang berhubungan dengan material konstruksi, peralatan-peralatan, lingkungan konstruksi, dan juga aktivitas-aktivitas pekerjaan konstruksi itu sendiri. Jadi ada dua faktor utama ya, faktor manusianya, perilaku tidak aman, dan juga faktor pekerjaannya itu sendiri ya. Nah, untuk mencegah kecelakaan di proyek konstruksi, ini pendekatan keselamatan ya. Ini yang pertama administrasi prosedur ya, prosedur administrasi untuk setiap aktivitas di proyek konstruksi. Lalu human control ya, pengontrolan, pengawasan terhadap manusianya ya. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang kan grafiknya naik turun nih semangatnya. Kalau saat semangatnya turun, biasanya mereka bertindak lalai ya, bertindak ceroboh dan sebagainya. Nah, pengontrol yang penting ya, untuk mengingatkan kembali, menyadarkan mereka kembali. Dan faktor yang ketiga adalah engineering control, desain ya, desain tempat kerja, alat-alat keselamatan dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk mencegah kecelakaan. Jadi administrasi prosedur ini SOP dan sebagainya. Human control ini pengawasan. Engineering control ini pengawasan terhadap peralatan dan instalasi teknis yang ada di proyek konstruksi. Faktor manusia sangat dominan di lingkungan konstruksi ya, karena rata-rata manusia itu yang mengendalikan peralatan, yang mengendalikan bahan konstruksi, mengendalikan lingkungan kerja di area konstruksi dan sebagainya. Pekerja heterogen, tingkat skill dan edukasi berbeda, pengetahuan tentang keselamatan rendah, dan perlu penanganan khusus. Ya. Untuk itu manusia harus benar-benar diperhatikan ya, karena menurut Dufan dan S.W. Henry, 90% ya faktor kecelakaan itu karena faktor manusia. Faktor teknis. Ini berkaitan dengan kegiatan kerja proyek ya, seperti penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan, dan sebagainya. Dan juga disebabkan kondisi teknis dan metode kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan atau substandard condition. Jadi ini masuk kepada kalau teori S.W. Henry itu adalah unsafe act, unsafe condition, dan sini faktor teknis termasuk unsafe condition ya, kondisi yang tidak aman. Pencegahan faktor manusia ya, dengan cara memilih tenaga kerja ya yang terampil dan memiliki awareness terhadap keselamatan kerja yang tinggi. Kemudian diberikan pelatihan sebelum kerja dimulai.
lalu pembinaan dan pengawasan ya selama kegiatan berlangsung, dan kemudian evaluasi secara berkala setelah setiap aktivitas kegiatan konstruksi. Pencegahan faktor teknis ya, perencanaan kerja yang baik, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pengawasan dan pengujian peralatan kerja, penggunaan metode dan teknik konstruksi yang aman, serta penerapan sistem manajemen mutu ya. Ini dapat mencegah faktor-faktor teknis atau unsafe condition dalam proyek konstruksi ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Strategi penerapan K3 di proyek konstruksi. Ini ada 5 tahap ya, 5 strategi. Identifikasi, evaluasi, kemudian mengembangkan perencanaan, implementasi, lalu monitoring. Jadi ini sama dengan HIRA ya, identifikasi bahaya penilaian risiko. Pertama identifikasi dulu ya, faktor-faktor apa, masalah apa ya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di proyek konstruksi. Lalu dievaluasi faktor dan masalah tersebut ya, bahaya tersebut. Kemudian mengembangkan perencanaan ya. Di sini bagaimana pengendaliannya ya. Pengendalian terhadap masalah-masalah atau bahaya-bahaya tersebut. Lalu setelah didapat pengendalian yang sesuai, diimplementasikan. Dan setelah diimplementasikan, maka bahaya tersebut terkendali ya, hingga melakukan monitoring dan pengawasan. Jadi 5 tahap ini: identifikasi, evaluasi, develop the plan, implementasi, dan monitoring. Dalam tahap identifikasi, ini setiap proyek memiliki karakteristik berbeda, misalnya proyek bangunan bertingkat, pembangunan bendungan, pabrik, dan sebagainya. Lakukan identifikasi potensi bahaya dalam kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan, buat mapping potensi bahaya menurut area atau bidang kegiatan masing-masing. Kemudian evaluasi potensi bahaya untuk menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat bahayanya atau hazard ratingnya. Susun risk rating dari semua kegiatan konstruksi yang akan dilakukan. Kemudian dalam tahap ketiga, develop the plan. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi, susun rencana pengendalian dan pencegahan kecelakaan. Terapkan konsep manajemen keselamatan kerja yang baku. Susun program implementasi dan program-program K3LL ya, keselamatan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang akan dilakukan ya, buat dalam bentuk elemen kegiatan. Kemudian dalam tahap 4 yaitu implementasi, rencana kerja telah disusun implementasikan dengan baik. Sediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program K3LL. Susun kebijakan K3LL secara terpadu. Dan tahap yang terakhir, monitoring. Buat program untuk memonitor pelaksanaan K3 dalam perusahaan. Susun sistem audit dan inspeksi yang baik sesuai dengan kondisi perusahaan. Ini kita bicarakan kembali implementasinya ya, implementasi K3 dalam kegiatan proyek. Dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain ya, skala proyeknya, jumlah tenaga kerja, lokasi kegiatan, potensi dan risiko bahaya, peraturan dan standar yang berlaku, teknologi disesuaikan dengan proyek yang digunakan. Jadi skala proyeknya, kalau skalanya besar, tentu konsep K3-nya juga akan semakin kompleks ya. Jumlah tenaga kerja ya, semakin banyak tentu potensi terjadinya insiden akan semakin besar, sehingga bagaimana implementasi secara lebih efektif ya, lebih terpadu ya, pengawasannya juga. Lokasi kegiatan ya, apakah di daerah yang rawan insiden ya, daerah terpencil atau daerah yang ramai dan sebagainya. Ini menentukan juga bagaimana konsep implementasi K3 ya dalam kegiatan proyek konstruksi tersebut. Kemudian hasil identifikasi potensi dan risiko bahaya untuk dapat menerapkan konsep K3. Serta memperhatikan peraturan dan standar yang berlaku dalam hal K3 ya, sama peraturan perundangan pemerintah ya dalam hal K3, serta teknologi disesuaikan dengan proyek yang digunakan.
Di sini elemen-elemen program K3 ya untuk proyek konstruksi. Ada banyak elemen yang harus diperhatikan ya, elemen program K3. Identifikasi ya, identifikasi bahaya, project safety, pembinaan, safety meeting ya, komunikasi mengenai K3, safety promotion ya, poster-poster dan sebagainya, safe work practices, ini instruksi kerja maupun SOP, izin kerja ya untuk pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi, ya. Safety inspection ya, pemeriksaan safety-nya, equipment inspection ya, pemeriksaan peralatan, kontraktor safety ya, CSMS, transport safety, keselamatan dalam transportasi ya, untuk transportasi orang, barang, bahan-bahan baku, lingkungan kerja dan lingkungan hidupnya, limbah, keadaan darurat, investigasi kalau terjadi masalah dan kecelakaan, audit K3-nya, kebijakan K3, ya, dan administrasi atau prosedur K3-nya. Ya, ini elemen-elemen program K3 yang dapat menunjang keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu proyek. Kebijakan K3 merupakan landasan keberhasilan K3 dalam proyek, memuat komitmen dan dukungan manajemen proyek puncak terhadap pelaksanaan K3 dalam proyek. Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan digunakan sebagai landasan kebijakan proyek lainnya. Administratif dan prosedur menetapkan sistem organisasi pengelolaan K3 dalam proyek, menetapkan personal dan petugas yang menangani K3 dalam proyek, menetapkan prosedur dan sistem K3 selama proyek berlangsung termasuk tugas dan wewenang semua unsur terkait. Organisasi dan sumber daya manusia. Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3 yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan. Organisasi K3 harus memiliki akses kepada penanggung jawab proyek. Kontraktor harus memiliki personel yang cukup yang bertanggung jawab mengelola kegiatan K3 dalam perusahaan yang jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kontraktor harus memiliki personel atau pekerja yang cakap dan kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan, serta mengetahui sistem cara kerja aman untuk masing-masing kegiatan. Organisasi K3 telah diatur oleh regulasi pemerintah, yaitu P2K3 ya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Administratif dan prosedur. Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja dan perizinan yang berlaku. Kontraktor harus memiliki manual keselamatan kerja sebagai dasar kebijakan K3 dalam perusahaan. Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman sesuai dengan jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya. Identifikasi bahaya. Sebelum memulai suatu pekerjaan harus dilakukan identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan. Identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan safety department. Identifikasi bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti checklist, what if, ya, hazard operability studies, dan sebagainya. Semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Identifikasi bahaya harus dilakukan pada setiap tahapan proyek yang meliputi, ya, mulai dari tahapan desain, procurement, konstruksi, commissioning dan startup, serta penyerahan kepada pemilik. Project Safety Review. Tinjauan keselamatan dalam proyeknya. Sesuai perkembangan proyek, dilakukan kajian K3 yang mencakup kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya. Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun dengan standar keselamatan yang baik sesuai dengan persyaratan. Kontraktor jika diperlukan harus melakukan project safety review untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan, terutama bagi kontraktor EPC atau Engineering, Procurement, dan Construction. Project safety review bertujuan untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap tahapan proyek secara sistematis. 5. Pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan K3 untuk semua pekerja dari level terendah sampai level tertinggi
dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara berkala. Pokok pembinaan dan latihan ini berisi kebijakan ketiga proyek, kemudian cara melakukan pekerjaan dengan aman, serta cara penyelamatan dan penanggulangan keadaan darurat. Keenam, safety committee atau P2K3, Panitia Pembina K3. Panitia Pembina K3 merupakan salah satu penyangga keberhasilan K3 dalam perusahaan. Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk membina keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap K3. Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina K3 atau Komite K3 atau Safety Committee. Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi yang ada dalam kegiatan kerja. Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen untuk peningkatan K3 dalam perusahaan. 7. Promosi K3. Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan program-program promosi K3. Kegiatan promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan awareness para pekerja proyek. Sebanyak mungkin dilibatkan pekerja ya, keterlibatan dari para pekerja dalam promosi K3. Ke-8, safe working practices. Harus disusun pedoman keselamatan untuk setiap pekerjaan berbahaya di lingkungan proyek, misalnya pekerjaan pengawasan, scaffolding, bekerja di ketinggian, penggunaan bahan kimia berbahaya, bekerja di ruangan tertutup, bekerja di peralatan mekanis, dan sebagainya. Jadi untuk pekerjaan yang berisiko tinggi, ini harus dibuat suatu petunjuk pekerjaan dengan aman. Sistem izin kerja. Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya, perlu dikembangkan sistem izin kerja. Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang, yaitu pengawas proyek atau K3. Izin kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety precaution, dan peralatan keselamatan yang diperlukan. 10. Safety inspection. Merupakan program penting dalam fase konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada unsafe act dan unsafe condition di lingkungan proyek. Itulah gunanya pemeriksaan atau safety inspection. Inspeksi dilakukan secara berkala. Dapat dilakukan oleh petugas K3 atau dibentuk joint inspection semua unsur dan subkontraktor. Equipment inspection. Semua peralatan, ya, baik mekanis, power tools, alat berat, dan sebagainya harus diperiksa oleh ahlinya sebelum diizinkan digunakan dalam proyek. Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat penggunaan dilengkapi dengan label khusus. Pemeriksaan dilakukan secara berkala. 12. Keselamatan kontraktor atau kontraktor safety. Harus disusun pedoman keselamatan kontraktor atau subkontraktor. Subkontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Setiap subkontraktor harus memiliki petugas K3. Pekerja subkontraktor harus dilatih mengenai K3 secara berkala. Ya, ini mengenai kontraktor safety ya. Jadi isinya adalah bagaimana setiap kontraktor harus memiliki suatu sistem manajemen untuk keselamatan kerja agar itu menjadi panduan acuan mereka dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan mereka ya. Baik itu kontraktor konstruksi, kontraktor jasa maupun kontraktor operasional. Karena kontraktor ini rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya ya. Karena tenaga kontraktor bersifat sementara ya, merupakan pekerja kasar dan pendidikan lebih rendah, dan tingkat disiplin dalam bekerja kurang, serta pemahaman tentang peraturan K3 perusahaan rendah. Dan mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga lebih banyak terpapar bahaya. Lalu kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi. Kelalaian dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya bagi operasi perusahaan dan berakibat kecelakaan perusahaan. Kecelakaan yang menimpa kontraktor juga berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan.
Standar kontraktor, ya, kegiatan kontraktor harus dikelola dengan baik untuk menjamin keselamatan dalam setiap kegiatan kontraktor yang dapat membahayakan operasi perusahaan. Perusahaan harus menerapkan Contractor Safety Management System atau CSMS, ya. Jadi standar dalam melakukan proyek safety management, ya, itu dengan menerapkan Contractor Safety Management System atau CSMS. CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan. Tujuan CSMS untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan, dan sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan di lingkungan kontraktor. Juga untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja dari kontraktor. Dasar penerapan CSMS adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan standar API, ya, Associated Petroleum, ya. Asosiasi Petroleum Internasional, RP 2221. Struktur CSMS, ya, terdiri dari 6 langkah yang terbagi 2 tahapan sebagai berikut. Ada tahap administrasi, ada tahap implementasi. Tahap administrasi ini risk assessment, ya, melakukan penilaian risiko, prakualifikasi, dan seleksi. Lalu tahap implementasi, pre-job activity, pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi. Jadi nanti dalam tender ini ada tahap administrasi, ya, ada prakualifikasi dan seleksi. Nah, jadi setelah dilalui semua ini, maka baru nanti ada tahap implementasi, ya, pre-job activity, pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi. Disinilah dibutuhkan Contractor Safety Management System. Jadi ini tahapan-tahapan dalam CSMS, tahap administrasi dan implementasi. Risk assessment, ya, bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor, untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman, dan sebagai dasar menentukan kriteria kontraktor yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Penentuan risiko itu berdasarkan sifat pekerjaan, lokasi kerja, potensi bahaya tempat kerja, potensi atau kualifikasi kontraktor, pekerjaan simultan dan lamanya pekerjaan, serta pengalaman dan keahlian dari kontraktor. Level risiko adalah perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan, ya, dan probabilitas, ya, atau tingkat kemungkinannya terjadi. Biasanya disebut level risiko atau tingkat risiko. Klasifikasi risiko rendah, medium, tinggi, ya. Klasifikasi dampak risiko, personal safety and health risk atau risiko kesehatan, ya, dan keselamatan. Kemudian proses safety impact, ya, dampak daripada proses keselamatan serta lingkungan, dampak terhadap lingkungan. Prakualifikasi. Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3 lindungan lingkungan untuk melakukan pekerjaan. Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif, pengalaman dalam K3LL, organisasi K3LL, personal K3LL yang dimiliki, rekod K3 di proyek sebelumnya, manual K3LL yang dimiliki, serta referensi yang pernah diperoleh. Seleksi, menentukan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proses penunjukan atau pelelangan yang berlaku. Prakualifikasi aspek K3LL sebagai salah satu unsur menentukan pemenang. Jadi CSMS ini penting, ya, yang menentukan sebagai salah satu penentuan untuk memenangi tender yang dilelang oleh proyek baik pemerintah maupun swasta.
Pre-job activities dilaksanakan setelah pemenang pelaksana pekerjaan ditetapkan. Dilaksanakan kegiatan awal sebagai persiapan sebelum pekerjaan dijalankan meliputi antara lain pertemuan pendahuluan membahas rencana kerja, kemudian menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan, menentukan persyaratan perizinan yang diperlukan, menentukan persyaratan tenaga kerja yang diperlukan, dan menentukan sistem pengawasan selama pekerjaan berlangsung. Ini kegiatan-kegiatan dalam pre-job activities. Pelaksanaan pekerjaan. Program K3LL atau Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan diimplementasikan pada saat kegiatan kerja berlangsung. Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat dan jenis bahaya yang ada. Program K3 yang dijalankan disesuaikan dengan skala pekerjaan, tingkat resiko, dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Jadi semakin tinggi resiko, maka program dibuat semakin spesifik, detail ya, dan mungkin banyak. Juga kalau skala pekerjaan makin besar, dan juga kalau jumlah tenaga kerja yang makin banyak. Jadi kalau skala pekerjaannya kecil, tingkat resikonya kecil, jumlah tenaga kerja tidak banyak, mungkin programnya ya mungkin dalam skala yang tidak begitu besar ya, sedikit dan ya jadi disesuaikan ya dengan skala pekerjaan, tingkat resiko dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Evaluasi. Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala, khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja kontraktor sebagai masukan untuk meningkatkan program CSMS dalam perusahaan. Dibentuk tim evaluasi yang melibatkan semua unsur terkait dalam perusahaan. Keselamatan transportasi. Kegiatan proyek melibatkan aktivitas transportasi yang tinggi, pembinaan dan pengawasan transportasi di luar dan di dalam lokasi proyek. Semua kendaraan angkutan proyek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, di sini antara lain mungkin defensive driving, ya, pembinaan atau pelatihan defensive driving, dan kemudian pemeriksaan kesehatan pengemudi, ya, dan juga surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dipakai. Dan juga pelatihan-pelatihan secara rutin ya, dan mungkin assessment terhadap setiap pekerja transportasi, sopir maupun asistennya. Pengelolaan lingkungan. Semua proyek berlangsung harus dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu dokumen AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, UKL dan UPL ya, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Selama proyek berlangsung, dampak negatif harus ditekan seminimal mungkin untuk menghindarkan kerusakan terhadap lingkungan. Pengelolaan limbah dan B3. Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam jumlah besar dalam berbagai bentuk. Limbah harus dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek. Keadaan darurat. Perlu disusun prosedur keadaan darurat sesuai dengan kondisi dan sifat bahaya proyek, misalnya bahaya kebakaran, kecelakaan, peledakan, dan sebagainya. SOP darurat harus disosialisasikan dan dilatih kepada semua pekerja ya. Dan kemudian ada latihan-latihan berkala untuk menangani keadaan darurat. Accident Investigation and Reporting System. Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek harus diselidiki oleh petugas yang terlatih dengan tujuan untuk mencari penyebab utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Semua kecelakaan atau kejadian harus dicatat dan dibuat analisa serta statistik kecelakaan. Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite K3 proyek. Audit K3. Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan jangka waktu proyek. Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan K3 dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan proyek berikutnya dan sebagai masukan dalam memberikan penghargaan K3. Ini peraturan perundangan K3 bidang konstruksi bangunan ya.
Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 80 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Lalu SKB Menaker dan Menteri PU Nomor 174 Tahun 86 ya, tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Keterkaitan perkembangan peraturan dan perundang-undangan K3 konstruksi. Ini ada lagi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Kemudian ini tadi yang sudah ada. Lalu rancangan Kepmen Kimpraswil ya tentang pelaksanaan K3 konstruksi. Surat keputusan bersama Menaker dan Menteri Pekerjaan Umum ya nomor 174 tahun 86 dan nomor 104 tahun 86. Ini keterkaitan K3 konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi dan PP Nomor 28 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan jasa konstruksi dan PP Nomor 29 tahun 2000 tentang rancangan Kepmen Kimpraswil tentang pelaksanaan K3 konstruksi. Ketentuan umum. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tentang kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta Jansostek ya, atau BPJS sekarang. Tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Ketentuan ketenaga kerjaan meliputi persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang-bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya. Termasuk di sini K3 ya. Pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya melibatkan secara aktif peran masyarakat jasa konstruksi ya. Ada LPJK, A2K4, PJK3 ya. Lembaga lembaga pengawasan jasa konstruksi ini ahli Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi ya, A2K4. Ini PJK3 perusahaan jasa K3. Sanksi. Bentuk sanksi sebagai berikut: teguran tertulis, penghentian sementara, pembatasan kegiatan secara menyeluruh, pembukuan izin, pencabutan izin, dan ada unsur pidananya ya, dituntut oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya, dan unsur administratif pada Kementerian Kimpraswil. Penyelenggaraan K3 pada proyek konstruksi dimulai pada tahap perencanaan, unsur yang terlibat, komitmen manajemen, pembentukan organisasi P2K3, kerangka dan penjabaran tugas, pembinaan atau sosialisasi, mulai dari awal, secara berkala atau rutin, dan khusus ya, pada saat-saat tertentu yang diperlukan. Serta aktivitas kegiatannya ya, serta pengawasan internal dan eksternal, dan juga ada reward and punishment-nya. Objek-objek spesifik pada proyek konstruksi. Ini memperhatikan kondisi secara umum, ya, tempat dan lingkungan kerja, memperhatikan alat, mesin, instalasi, perancah, tangga, alat angkat, alat konstruksi atau alat berat, konstruksi bawah tanah, penggalian, pemancangan, pekerjaan beton, pekerjaan peledakan, pekerjaan penunjang atau finishing. Dan sertifikasi alat ya, untuk persyaratan administratif, pemeriksaan visual, pengujian beban, rekomendasi, dan izin. Serta kompetensi personel ya, disertifikasi juga, tergantung dari persyaratan peserta, pelatihan, evaluasi, sertifikasi, lisensi, dan penunjukan. Untuk sertifikasi kompetensi personel ada ahli K3 konstruksi ya, untuk kemudian kompetensi supervisor,
teknisi ya, termasuk teknisi perancang, lalu kompetensi pelaksana dan kompetensi operator ya, operator alat berat ya. Ini ada CEO-nya atau lisensi K3. Pelatihan sertifikasi K3 konstruksi. Persyaratan pelaksana. Minimal lulusan SLTA dan pengalaman 4 tahun, atau kalau sarjana muda 2 tahun, sarjana teknik minimal 1 tahun, jumlah JP jam pelajarannya 40 jam. Untuk ahli K3 konstruksi, sarjana muda teknik, pengalaman 4 tahun, sarjana teknik 2 tahun, jumlah jam pelajaran 40 jam. Untuk ahli K3 konstruksi ada ahli K3 muda, K3 madya, dan ahli K3 utama. Ahli K3 muda konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, ahli utama K3 konstruksi, teknisi K3 perancang, pengawas K3 perancang, ya. Ini semua sertifikasi yang harus dipenuhi ya. Memiliki sertifikat dan lisensi. Lisensi K3 masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Oke, demikian materi tentang penguasaan K3 konstruksi yang merupakan bagian dari materi untuk pelatihan ahli K3 umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.